Saya statusnya sudah menikah, anak 2, istri 1, dan seterusnya harus 1. Oke, saya tinggal di Medan, tetapi saya mengambil kuliah di Universitas Gadjah Mada angkatan 2003 di jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Kenapa bisa banting setir ke HSC? Nanti saya akan cerita sedikit, tapi nanti. Oke. Pengalaman saya mulai dari sebelumnya training dulu ya. Kenapa training? Karena training ini bagian yang sangat krusial di dalam dunia kerja. Oke, kita sudah dapat sertifikat atau ijazah S1, tetapi itu belum cukup. Harus ditambah dengan sertifikasi kompetensi untuk mengetahui kualifikasi kita sejauh mana di hadapan user. User di sini atasan langsung kita yang akan memberi informasi ataupun memberi instruksi kerja kepada kita. Jadi pengalaman saya untuk training itu, saya sudah pernah mengambil AK3 umum, kemudian dilanjut dengan AK3 migas di Cepu. Saya juga sudah pernah mengambil POP. POP ini untuk yang teman-teman di tambang tahu ya, pengawas operasional pertama, panas bumi. Minerba juga sudah, jadi sudah hybrid ini ya. Bisa kerja di Pabung, panas bumi, bisa juga kerja di Minerba. Dan saya juga sudah certified untuk auditor, internal auditor untuk QIC Management System. Dan untuk training yang tidak kalah penting, supaya saya bisa masuk ke level internasional, internasional ya, saya sudah mengambil NEBOS. NEBOS ini National Examination Board for OSH, Occupational Safety Health, IGC. IGC ini untuk internasional standar tadi. Jadi license-nya langsung dari UK, di bawah naungan semacam kalau di Indonesia itu DKN, Dewan Ketiga Nasional UK, itu yang memberi mandat untuk sertifikasi NEBOS IGC. Ya, saya juga berharap nanti teman-teman di sini yang mungkin sudah berkecimpung di safety atau mempunyai ketertarikan untuk safety, suatu saat harus mengambil NEBOS juga supaya standarnya atau levelnya upgrade to level internasional. Jadi kita bisa bekerja nanti di Filipina, di Malaysia, bahkan di Timur Tengah, Middle East, ataupun di Eropa, di North Sea, dan juga di Teluk Meksiko. Itulah benefit risk ketika kita mendapatkan international certification ya, yang recognized di seluruh dunia. Bisa NEBOS, bisa IOS. Tapi untuk saat ini, NEBOS itu sudah sangat lebih dari cukup ya. Itu untuk pengalaman training saya. Untuk organisasi, saya adalah penggagas HSC wilayah Sumut. Jadi kalau di pusat kita kenal Pak Hendra Jati, kalau di Sumatera Utara saya adalah salah satu penggagas berdirinya HSC Indonesia wilayah Sumut. Dan saya juga aktif sebagai Kagama Sumut atau keluarga alumni Gadjah Mada untuk chapter Sumatera Utara. Saya juga organisasi aktif di APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia. Nah, jadi penting juga teman-teman, ketika di dunia kerja, owner ataupun user akan melihat tuh CV kita. Ya tidak hanya sertifikat, ijazah, tetapi organisasi yang kita ikutin. Karena perusahaan itu di dalam istilah kalau training NEBOS, IOS, perusahaan itu adalah organisasi. Dia tidak tahu di situ siapa, mana pabriknya, mana apanya. Tapi secara garis besar, perusahaan itu adalah organisasi, di mana ada top manajemen, ada level owner ya, komisioner, baru ada top manajemen, ada CEO, ada COO, baru lagi ke middle management, ada director, managing director, baru ke general manager, turun lagi ke supervisor, dan turun lagi ke foreman, seperti itu. Itu runtutnya. Oke, lanjut ke pengalaman kerja. Jadi dari 2008 saya tamat, saya jadi Papua, masih belum full safety officer, masih merangkap inspektur engineer waktu itu untuk membantu senior engineer untuk melaporkan progres di lapangan. Di 2011 di tambang batu bara, baru di 2012 di tambang emas di Martabe, di 2019
saya mendapat amanah, mendapat kesempatan bekerja di offshore di Tangguh Bintuni untuk pengeboran dua sumur, Wabiba dan Purwata yang sekarang sudah diekspansi untuk Tren 3. Baru saya lanjut kerja lagi, karena saya basicnya memang freelance ataupun based on project, semacam konsultan ya, per tahun. Habis project saya akan pindah lagi kemana ada tawaran yang lebih bagus lagi dari segi salary, dari segi peningkatan karir dan pengalaman kerja. Di 2015 saya ikut Pugro ini perusahaan Belanda untuk geoteknik. Jadi saya ditempatkan waktu itu di site Vale, di tambang nikel yang menjadi bahan untuk lithium terbesar untuk saat ini sudah di Asia Tenggara ya, untuk dunia itu ada di Rusia dan di Kanada. Baru di 2015 saya terbang ataupun ikut proyek di Bajra untuk pengelolaan emas, untuk construction 0,5 MTPA per annum. Kita mendirikan proses plan untuk menghasilkan emas ya, mulai dari ore sampai end-to-end produk, yaitu emas yang berupa batangan untuk dijual ke Antam, untuk dimurnikan lagi oleh pihak Antam. Baru lanjut lagi di 2016 sampai 2017 saya ikut kerja di Hyundai, mengerjakan proyek Sarula Geothermal 3 kali 110 megabyte. Megawatt. Ya, kalau byte itu flash disk ya. Berikutnya lagi saya karena tertarik dengan geothermal, saya mendapat kesempatan lagi untuk kerja di perusahaan geothermalnya langsung. Kalau kemarinnya di Mencon untuk EPCM, sekarang saya lebih ke sebagai ownernya, ya walaupun sebagai konsultan juga ya, di Sorik Marapi Geothermal Power. Di situ saya bertanggung jawab untuk pengeboran, pembukaan well pad, pengeboran, sampai construction 1 kali 40 megawatt pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan di 2019 saya lanjut ke proyek Tangguh lagi. Jadi kalau di 2013 saya main di offshore-nya atau di eksplorasinya, di 2019 saya bekerja di proyek onshore-nya untuk expansion Tren 3 untuk Tangguh. Itu saya kerja di bagian heavy lifting, untuk mega lifting dan transport. Seperti itu pengalaman singkat saya, Pak Sudung. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya balikan lagi ke Pak Sudung ya. Oke, mohon maaf teman-teman kalau misalnya suaranya kami kurang jelas, bisa di-chat ya. Jadi segala sesuatu dengan technical bisa di-chat juga gitu loh. Oke, terima kasih Pak Helin. Oke, sama-sama Pak. Oke, mungkin saatnya sekarang saya tidak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sudung Samosir. Saya akan kasih data saya sebentar ya teman-teman. Oke. Kelihatan ya? Ini adalah biodata saya. Nama saya Sudung Samosir, saya sarjana ekonomi. Beberapa sertifikat yang sudah saya ambil adalah beberapanya adalah CPHS, CRM, dan TOT. Nah, ini memang kiblatnya ke US semuanya, teman-teman. Pengalaman trainer saya, beberapa topik sudah saya lakukan. Lalu ini adalah pengalaman kerja saya. Memang masih belum banyak, mungkin seperti kayak Pak Elin kali ya. Karena kalau bisa aja Pak Sudung. Kalau seorang HR atau HC lebih banyak ke suatu perusahaan dan bukan project. Kalau Pak Helin mungkin bisa ke project dan sebagainya. Kalau kami mungkin lebih banyaknya ke konsultan seperti itu. Dan memang tidak saya masukkan karena ada kode etiknya, tidak diizinkan untuk memberikan
nama klien kami seperti itu. Saya rasa ini adalah perkenalan singkat saya, dan kita akan masuk langsung ke topik seperti itu, teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa sih leadership itu dan penting nggak sih di dunia kerja seperti itu ya. Dan saya mohon dibantu kalau misalnya teman-teman tidak keberatan, tolong videonya di open aja, jadi kita bisa ngobrol dan melihat teman-teman juga, karena saya sama Pak Herin cukup merasa senang bahwa kita semua ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Jadi lebih baik videonya di open aja, karena kan kita ini adalah ngobras gitu kan, ngobrol santai gitu kan, nggak usah dimatikan videonya gitu. Dan ini masih siang hari, masih kelihatan gitu loh. Oke, kita ngobrol. Penting nggak sih tentang leadership di dunia kerja seperti itu? Mungkin saya bisa kasih ke Pak Elin dulu kali. Apa sih, seberapa penting sih seperti itu, Pak Elin? Leadership, Pak Sudung. Yes. Leadership itu kalau saya bisa analogikan kayak handphone sama pulsa. Jadi handphone itu adalah ketika kita sudah di dalam ataupun perahu untuk kerja ya, bukan kartu prakerja. Nah, leadership itu ya nyawanya dari pekerjaan itu sendiri. Jadi cukup fundamental, cukup signifikan di dalam dunia pekerjaan. Mau apapun itu core bisnisnya, minyak bumi, migas, panas bumi, pertambangan, manufacture, construction, leadership adalah bisa dibilang fondasi yang paling utama di dalam pekerjaan. Gak usah jauh-jauh ngomong tentang progres, tentang kurva, apa namanya, kurva S-nya. Yes. Semua itu diawali dari leadership. Leadership. Yes. Ya. Ya, mungkin di sini kemungkinan ini kan banyak teman-teman yang fresh graduate gitu ya, Pak Elin ya. Kita juga akan beritahu. Sometimes ada yang tanya, Pak Sudung, saya sudah pernah ikut di leadership di kampus seperti itu. Jadi sama nggak sih leadership kampus sama yang di di luar gitu kan? Nah, kalau pribadi saya di bidang human resource ya atau human capital, saya akan bilang gini, leadership yang kalian alami di kampus itu memang akan dipakai di dunia kerja juga. Tetapi bedanya adalah kalau di kampus kalian hanya belajar how to manage your team. Seperti itu. Itu pun tidak 100% memanage seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di kantor itu leadership-nya itu bukan semacam untuk manage tim aja. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara leadership-nya, kalau di dunia kerja, mungkin saya tolong dibantu ya Pak Edin ya. Boleh Pak. Leadership itu yang di dunia kerja yang kami alami, gitu ya, mungkin Pak Edin juga sudah mengalami, itu bagaimana kita punya best strategic thinking gitu. Bagaimana sih pemikiran kita, bagaimana sih menghandle suatu masalah, bagaimana kita menganalisa sebuah masalah, lalu problem solving-nya bagaimana, itu benar-benar berbeda dengan dunia kampus. Nah, termasuk juga bagaimana ini daerah. Oke, saya mute langsung ya. Sorry, ada iklan. Jadi, iya. Saya ulangi lagi bahwa leadership di kampus itu memang memanage tim dan sebagainya, dan memang benar dipakai di dunia kerja, tapi akan berbeda pada saat kita masuk di dunia kerja seperti itu. Karena apa? Pada kita saat lulus di kampus itu kita hanya punya pemikiran yang menurut saya sih itu masih idealis, masih begini ya, belum kalau belum terbentuk lah polanya seperti itu. Mungkin Pak Helin ada tambahan jawaban? Ya, menambahkan apa yang dikatakan Pak Sudung, ya cukup benar ya. Leadership yang kita pelajari di kampus, kita bilang bukan tidak dipakai di dalam dunia kerja yang real ya, tetap dipakai, tetapi ada penyesuaian atau ada upgrade ya, di mana waktu di kampus kita hanya memanage tim kecil yang tidak ada, ya bisa katakan dalam hal costing pun ya paling jutaan ya, tetapi kalau di lapangan atau dunia kerja kita sudah harus memanage yang jumlahnya mungkin sudah miliar, puluhan miliar, bahkan nyampe ke
triliun, dan ini harus dimantapkan dengan leadership ya, untuk memanage tim besarnya, big teamwork yang akan baik ketika kita sebagai pimpinan ataupun sebagai staff ya, level staff, kita juga harus memahami dasar-dasar leadership itu, Pak Sudung, supaya bisa connect dengan goal ataupun standar atau target yang dimintakan pimpinan kita. Oke, jadi teman-teman banyak sih polanya. Kenapa mungkin saya dengan Pak Erin sangat ingin banget tentang leadership. Sekarang, saat ini ya, kalau kita boleh sharing, karena saya juga ikut perkumpulannya teman-teman di ISR, komunitas ISR juga, termasuk yang sudah di bawah naungannya teman-teman dari Kemenaker, begitu. Kita lihat deh, di 3 tahun, 4 tahun belakangan ini, di perusahaan multinasional, mungkin juga akan melebar ke perusahaan yang nasional, begitu. Setiap pegawai baru, atau setiap orang yang punya pengalaman, itu lowongan kerjanya itu pasti ada kata-kata must have leadership style, seperti itu. Betul ya Pak Elid ya? Betul sekali. Saya pernah pada saat perusahaan apa itu Pak ya? Oh, yang itu, yang mining di Sumatera. Ya. Saya sudah ada 4 kali untuk mineral Pak, di mining yang di Sumatera Copper Gold. Di situ saya ditanya apa tipe kepemimpinan Pak Elin. Saya waktu itu tidak terlalu ngeh karena kok bisa sampai ke situ ya. Memang saya tahu, tapi untuk spesifiknya ya saya bilang ya saya tipenya merangkul dan mensupport ataupun encourage. Nah, ternyata itu dikategorikan kepemimpinan yang moderat dan lebih ke teamwork seperti itu. Nah, walaupun yang saya jawab itu masih 70%, tapi bagi recruiter waktu itu sudah masuklah kriteria, sehingga saya disyukur lulus dan bisa bekerja di proyek construction proses plan di Sumatera Copper Gold, Pak Sudi. Sorry Pak Elin, suaranya nggak kedengaran sama sekali Pak Elin. Mungkin oh ya? Mic-nya lebih dekat kali ya. Oh, oke. Kalau ini sudah jelas Pak Sudung? Better. Karena tadi terlalu jauh kayaknya mic-nya. Iya. Jadi waktu saya melamar kerja, ada tawaran di Sumatera Copper Gold, di situ headhunter-nya menanya, ini dalam bahasa Inggris tapi nggak apa-apa, bahasa Indonesia, apa sih style dari leadership Bapak, katanya. Saya bilang saya tipenya mengutamakan teamwork dan mengencourage. Saya akan membuat semua tim saya itu mampu seperti saya. Jadi ketika saya off, cuti, tim saya bisa menggantikan peran saya sehingga operasional bisa berjalan dengan baik. Ternyata ada kategori yang mengena bagi mereka, yaitu kepemimpinan yang leadership style leader ya. Ya, leader. Jadi harus bisa dibedakan Pak Sudung, bos dengan leader ya. Ya, nah, memang tujuannya sama-sama pemimpin, tapi sudah gayanya yang berbeda ya Pak ya. Ya, kalau bos ya bos sih, kalau leadership ya leader by example, leading by example seperti itu. Jadi menjadi soko guru, menjadi panutan bagi anggotanya. Yap. Maka dari itu kenapa sih teman-teman kita sangat-sangat menitikberatkan bahwa kita tuh harus kalau ngomong fresh graduate gitu ya, maupun yang experience juga sama. Kita harus benar-benar punya suatu namanya leadership. Nah, leadership yang mungkin dicari orang sekarang bukan yang hanya bisa manage orang, manage anak buah, nggak bisa, bukan hanya itu aja. Tapi tadi saya bilang, ya harus bisa berpikir yang strategik. Let's say, kalau kita punya, ya katakanlah kita masih anak muda gitu ya semuanya, kita sendiri punya jabatan seorang leader. Paling minimal adalah profesor. Sedangkan staf kita itu ada yang umurnya di atas kita dan lebih lama masuknya. Nah, itu bagaimana caranya kita kalau harus ada memberikan tugas dan sebagainya, itu kan kita juga harus tahu bagaimana biar masuk ke goals-nya, targetnya bisa tercapai dan sebagainya. Karena saya pribadi juga punya pengalaman sih Pak Edin.
kalau terkait kayak gitu. Kalau Pak Helin mungkin kira-kira ada nggak sih hal seperti itu? Ada Pak, ada sekali. Ini ada beberapa, tapi saya contohkan waktu di Tangguh yang untuk exploration-nya. Itu saya bekerja sebagai IC supervisor. Tahu nggak Pak, anggota saya itu yang di office sama yang di field itu banyak yang senior Pak. Wow. Iya, berbekal leadership Senior yang ada umur atau senior pengalaman? di umur sih Pak. Umur. Oke. Iya. Kalau pengalaman ya sama, cuman mungkin di pendidikan. Pendidikan, oke. Beliau di sekolah lanjutan atas, ada juga yang diploma 1 waktu itu. Sementara saya dari bachelornya masih SCG atau S1 ya. Jadi di situ nggak perlu panik sebenarnya. Nah, kita tinggal tinggal rethinking lagi, saya sudah diajarin bagaimana memanage orang yang lebih tua, seperti ini, tentunya dengan attitude yang paling utama. Kita tetap merendah, walaupun dalam jabatan kita lebih tinggi dari mereka. Mereka pasti tahu ya, kenapa si Polan atau si Anu dimasukkan ke situ, karena mungkin dari kualifikasi sudah memenuhi, minimal S1, mungkin dilihat waktu di CV, organisasinya ciamik, ikut IMA atau ikut apa ya, asal jangan ikut demo-demo ini ya, demo-demo yang berlebihan. Kalau demo-demo masih positif ya oke lah, tapi janganlah yang sampai negatif. Misalnya apa ya, it's okay. Saya juga dulu ikut Aktivis ya? Ikut ya, tapi tidak terlalu ini Pak Sudung, kayak Budiman Sujatmiko masih aktivis inilah Pak. Kalau dibilang sana aktivis selokan Mataram kalau di UGM itu. Ya, jadi ya tetap waktu itu kan zamannya saya kuliah 2003, zamannya Pak Bambang Yudhoyono ya. Waktu itu masalah BBM, jadi dilihat juga saya dapat ilmu juga di situ soal leadership, soal organization experience, itu cukup membantu ya. Jadi saya mengutamakan attitude ketika bekerja dengan dia, dengan nada yang meminta, tetapi tetap mengarahkan apa yang menjadi tugas-tugasnya yang harus disampaikan dia ke setiap hari atau setiap minggu kepada saya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya Pak Sudung kalau kita memanage orang yang lebih tua dari kita. Ya, penting kita mengutamakan attitude tadi. Betul. Saya setuju. Dan itu memang kalau dibilang, kalaupun kita meminta bantuan dengan attitude yang baik, dan kita juga tahu bagaimana caranya agar semuanya tercapai goals-nya, targetnya, itu lebih enak sih seperti itu. Dan makanya tadi saya bilang, kembali lagi, saya karena banyak sih Pak Edin yang bertanya ke saya via Jabri di grup itu kan, perlu nggak sih Pak leadership, kita sudah ikut begini-begini. Saya bilang, sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian mengatakan bahwa itu sudah tercover untuk kayak strategic thinking, problem solving, sekali lagi ya, strategic thinking, problem solving, analisa, dan yang paling penting itu adalah leadership di namanya coaching. Nah, kenapa? Saya rasa teman-teman yang ikut di ini ngobras weekend ini gitu kan, pastinya nggak hanya mau jadi staff saja seperti itu kan Pak Elis. Pastinya mereka juga ingin harus upgrade. Ya, jabatannya harus ya, kalau kita bahas kayak tadi beberapa hari yang lalu ya, kita bahas manajemen training. Dia nantinya jatuh-jatuhnya bukan staff lagi, tapi minimalnya mungkin kita bicara adalah supervisor minimal. Nah, bisa juga kalau misalnya dia nantinya jatuh-jatuhnya ke kepala bagian atau asisten manajer, bisa jadi seperti itu. Kembali on case-nya perusahaannya MT-nya apa gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menghandle pekerjaan kita, menghandle tim kita, menghandle semua persoalan, tugas-tugas kita. Kalau kita sendiri juga nggak punya jiwa leadership yang baik dan sebagainya. Yang ada nanti, kalau menurut saya, timnya malah bubar jalan kan, kalau kita individual. Benar nggak, Pak Helin? Ya, betul sekali Pak Sudung. Itulah pentingnya leadership yang sedikit lebih tinggi levelnya dari leadership yang kita belajar di dunia organisasi.
karena sudah bicara tentang costing, sudah bicara tentang target dari owner atau dari pemberi proyek. Misalnya kalau proyeknya itu dari loan ADB, pinjaman ADB, kita harus bisa mensinkronkan tim besar kita terhadap target yang diberikan oleh pemberi dana itu ya. Misalnya kalau geothermal sampai ke infrastruktur itu sudah banyak dana dari ADB. ADB ini tahu sendiri Pak, cukup saklek, bahkan mereka sendiri juga akan memberikan awareness leadership itu nanti ke top-top manajemennya itu baru nanti diturunkan ke bawah. Sama seperti leadership. Jadi leadership ini juga tadi kan luas leadership, ada yang sampai 9 tipe, ada sampai 10, ada yang masih mensederhanakan sampai cuma 7 aja. Ya. Tapi ternyata leadership ini bisa dispesifikkan lagi loh Pak. Jadi kalau di Tangguh yang sekarang sebelum pekerja masuk ke Tangguh yang expansion ya, yang dikerjakan oleh CSTS, mungkin ada teman-teman yang tahu, CSTS itu konsorsium Cioda, Saipem, Tripatra dan XAE ya untuk pipingnya. Jadi pertama sekali ya di Jakarta kami di training sebelum ke Tangguh. Di Jakarta harus training semua, mau maincon, subcon, namanya fundamental HSE training. Di situ nanti, walaupun kita sudah pengalaman, sudah manajer, tetap harus ikut standar mereka, ya karena mereka punya style sendiri ya. Jadi itu namanya safety culture atau project culture, atau bisa dikatakan setiap project itu beda-beda karakteristik ya, tergantung tempatnya. Beda lagi yang di ini yang sekarang lagi jalan ada 4 ya proyek migas besar, Tium Jabaran, sama yang di Balikpapan ada RDMP untuk refinery juga. Ya, tadinya itu punyanya Chevron atau Total, diambil alih oleh Pertamina karena sudah habis kontrak. Setelah itu di dalam kita di training lagi Pak Sudung, namanya safety leadership Tangguh ya. Jadi itu kita nggak dikasih materi, tetapi lebih ke aplikasi, dan ini langsung dari BP di Texas. Di headquarter. Jadi di situ lebih spesifik lagi tentang safety Pak. Jadi ternyata penanggung jawab safety di lapangan itu bukan safety manager pada dasarnya. Siapa? Ya, ada yang tahu. Penanggung jawabnya selain semua, tetapi harus dikomandai oleh si project manager. Iya, project manager kah, construction manager, atau operational manager, ya ini tergantung projectnya, intinya sama. Kenapa? Karena mereka yang running project, bukan safety. Safety itu hanya advisor, penasehat ya. Jadi teman-teman yang mungkin udah pernah ikut certified AK3 umum, atau certified AK3 migas, BOP, bahkan NEBOS ya, situ akan selalu ditekankan, Anda itu advice, memberikan informasi tentang keselamatan, memberi arahan kepada pimpinan, bukan hanya semata-mata menyuruh mengingatkan anggota untuk pakai helm, ya, mencatat APD, berapa yang masuk keluar, ya, memang itu bagian dari safety ya. Saya pribadi, saya sudah mengalaminya, mulai dari pasang-pasang barricade, Pak Sudung, panas-panasan, ya, sampai menegur, sampai dibilang, lu polisi ya, gitu ya. Bukan polisi sebenarnya, kita kan hanya menjaga keselamatan. Iya, menjaga keselamatan, mengingatkan siapa tahu dia lupa. Ya, tetapi safety sebenarnya lebih dari situ, harus bisa sebagai advisor bagi siapa? Bagi level direktur, level manajemen ya, middle management seperti project manager. Dan di situ leadership itu harus dibuat sebagai training yang mandatory Pak, kalau kami di Tangguh. Dasar ya, dasar basic banget. Iya, supaya paham ya, supaya tidak lagi biasa project manager itu sebelum di training, walaupun dia tahu sebenarnya, tahu datangnya jam berapa, datangnya nanti jam 8, datang jam 9, ada toolbox talk ataupun daily safety talk ya. Jadi di proyek itu semua migas, geothermal ya, saya memang sudah di 3 bidang ini sudah saya jalanin. Pagi-pagi itu ada namanya toolbox Pak Sudung ya. Kadang manajer paling malas itu Pak, tahu kalau dia di onshore ya mungkin masih di rumahnya, mungkin belanja dulu sebentar kalau dekat Alfamart atau di campsite ya, belum lagi di worksite yang nyata kalau di pengeboran, construction.
Kenapa? Karena mereka selalu beranggapan, kan sudah ada safety. Nah, itu paradigma yang salah. Setelah mendapat training, boro-boro Pak, lebih cepat mereka daripada safety karena sudah paham ternyata tanggung jawab seorang project manager itu termasuk apa ya, leadership in health and safety. Mereka jadi contoh karena di Nebos juga Nebos UK kita selalu diajarin masalah fundamental HSE ya. Ada organisasi, ada worker ya, ada employee. Jadi ada tiga ini. Employee itu pemberi kerja, dia mempercayakan ke organisasi. Organisasi ini ada pekerja, ada manajemen ya. Jadi setiap orang harus apa namanya? Harus mendapat training dasar ataupun khusus untuk di project itu, untuk leadership tadi, Pak Sudun. Ya itu nanti bisa kita bahas lagi yang lebih mendalam tentang. Berarti kan secara nggak langsung, aduh sorry, ada gangguan di tempat saya. Wah, ada drill kah Pak? Ada safety drill? Wah ini kebiasaan di proyek ini. Saya pikir ada safety drill, fire drill atau man down atau apa. Saya sudah mau siapkan helm ini Pak, tapi ternyata saya di rumah. Ya itulah apa namanya safety culture-nya sudah mendarah daging. Dengarnya kayak ada drill gitu Pak. Nih, bunyi ya teman-teman, sorry ada noise-nya terlalu gede banget karena apa di area saya ada penyemprotan. Jadi commander. Bukan, karena ada penyemprotan ini Pak. Oke, saya lanjut. Jadi bukan, kalau kita bilang bukan hanya perusahaan nasional saja, tapi perusahaan multi pun atau maupun di tambang atau di migas, di mana saja semuanya dibutuhkan untuk leadership dan sebagainya. Oh, ada selingan info lagi. Halo? Ya. Oke, sorry. Sudah jelas. Lagi trouble nih kayaknya. Oke, jadi inti poinnya adalah teman-teman, kalau kalian benar-benar apa ya, mau ingin menata karir dari bawah, katakanlah begitu, ya tidak ada salahnya kita bicara tentang, ya ayo kita mulai dengan berpikir yang ya strategik ya, kita bilangnya, karena seorang leader ya, seorang leader itu bukan monoton, bukan yang diberikan SOP ya udah tinggal jalan seperti itu, atau misalnya ya kerjaan sehari-hari ya kita jalani itu ya itu doang gitu, enggak seperti itu. Bagaimana kita yang strategiknya, bagaimana bisa goals target, bukan ngomong marketing and sales ya ini ya, tapi pekerjaan kita tuh kan setiap pekerjaan ada goalsnya, ada targetnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan target tersebut kalau misalnya itu kita tidak punya sebuah strategi yang bagus. Seperti itu. Oke, kayaknya masih banyak yang belum hidupin video kayaknya ini Pak Edin. Teman-teman sekali lagi saya mohon dibantu, videonya dihidupin aja, nggak ada masalah. Ini masih siang, jadi kalau malam saya masih memahami kenapa teman-teman minta dimatikan videonya, tapi ini kan siang, tolong dibuka aja videonya. Atau mungkin kasih sesi apa dulu Pak Sudung untuk ice breaking-nya, nanti ada voucher mungkin untuk. Oke, mungkin kita langsung sambil apa ya, nanti kita kembali lagi ke tentang leadership dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita ada informasi seperti itu. Kan tadi saya sudah info nih di depan, bahkan di WhatsApp group gitu ya Pak Elin, saya sudah info bahwa kita akan memberikan info launchingnya program untuk HSE untuk teman-teman di WhatsApp group seperti itu. Nah, boleh kita launching sekarang. Jadi mungkin biar teman-teman yang nanti terakhir datang, oh kok sudah di launching gitu kan? Ternyata ya memang kita nggak ada ngomong bahwa entah di depan, entah di akhir, ternyata di tengah-tengah gitu kan launchingnya. Gimana Pak Helin? Go ahead Pak. Ya, bisa Kita coba ini ya, kita coba untuk, mungkin saya mohon dibantu nanti sama Pak Helin untuk menjelaskan apa sih programnya seperti itu ya. Kita mulai dari part 1 ya Pak Helin ya. Boleh Pak, silakan. Silakan Pak Helin.
ini. Oh iya. Ya, ini salah satu ya, how to be professional HSE atau safety officer, dan kurikulum ini saya kembangkan memang dari awal. Saya certified untuk HSE juga ya, untuk trainer HSE. Saya juga sudah mempersiapkan silabus dan kurikulum yang terkait dengan bagaimana menjadi profesional HSE. Di sini programnya cukup detail ataupun terkronologis ya. Saya memang nggak mau menilai lembaga training yang lain ataupun provider yang lain. Memang ada keluhan dari beberapa teman itu di lapangan. Saya sudah training AK3 umum, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di lapangan. Bahkan ada beberapa junioran, kalau di project itu ya, baru datang, biasanya masih semangat, masih fresh ya, helm merah. Tapi setelah di lapangan, ya itu, bisa cuma berpangku tangan, ya, bisa cuma duduk. Sementara harapan si pemberi kerja ataupun user, dia bisa problem solving di lapangan ya, untuk menyelesaikan semua finding dari klien ataupun dari pengawas ya, pengawas eksternal, menyelesaikan audit. Tapi setelah datang, yang ada cuma manggut-manggut, duduk-duduk, ya, bisa dikatakan seperti apa namanya, kalau kami istilahnya mandor kawat, Pak, ya, makan kuat, kerja kendor ya. Ya, itu yang kita tidak mau di lapangan. Jadi kurikulum yang saya buat ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi HSE itu kan bagian dari kebijakan utama dalam proyek ya. Gak usah deh bicara tentang progres, tentang operasional dalam suatu eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya alam ya. Yang ditanya pertama itu apa? HSE, ya, Health Safety Environment. Karena ini awareness ataupun apa namanya, ya ini cukup, istilahnya ini menjadi hal yang utama ya, mau dari proyek luar baik dalam negeri, ini menjadi concern paling penting Pak, teman-teman sekalian di dalam dunia proyek ya, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Di manufaktur juga tetap ini nomor satu ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang safety inspection, fire prevention, kita harus paham dulu fundamentalnya. Jadi di bab pertama ini, mungkin ini soal harga ya, saya tidak tahu ya, mungkin Pak Sudung banyak gebrakan lah atau banyak surprise untuk harga ya Pak Sudung. Buat WhatsApp Group nanti ada diskon-diskonnya, seperti itu Pak Elin. Iya, jadi goal yang saya mau itu bagaimana kita mengembangkan seorang safety officer atau HSE ya, karena di lapangan itu kadang HSE, kalau di Chevron HES, kalau beberapa perusahaan UK banyak yang memakai istilah HSE ya, Chevron aja yang HES. Jadi sebenarnya kalau Enviro udah terpisah dia Pak, karena HSE ini sudah besar, departemen yang besar juga, ada health and safety, ya bahkan ada health atau occupational health ya, khusus perawat sama dokter, tetapi kadang disatukan menjadi health and safety dan environment. Jadi untuk program ini memang spesifik ke OHS atau occupational health and safety officer ya. Jadi kita nanti akan belajar KHSE Management ya, karena KHSE Management itu apa ya, proses apa namanya, sistem ya. Ya, sebuah perusahaan tanpa sistem hasilnya akan lambat, malah bisa jadi hancur ya. Nggak, goalnya tidak dapat, targetnya tidak dapat karena tidak ada manajemen. Sama kayak kita pakai bawa pedati, ternyata rodanya petak. Nah, itulah tanpa manajemen. Setelah ada manajemen, rodanya kita ganti dengan yang bulat sehingga lebih mudah ya untuk menjalankan organisasi. Di situ nanti akan mendapat materi, awareness, bahkan implementasi nanti bagaimana memanage UISE di proyek ataupun di headquarter ya, ataupun di site office seperti itu. Baru nanti kita akan belajar ISO 9001 yang biasa dikenal dengan QMS ya, Quality Management System, ISO 45001 untuk health and safety. Ini pengganti dari OSAS ya. Jadi OSAS 18001 itu sama sistem, tapi dia lebih ke studi sebenarnya.
kalau ISO ini sudah mandatori untuk perusahaan-perusahaan internasional ya, multinasional company, bahkan yang PMDN juga sudah harus memakai ISO. Kalau OSAS itu masih voluntary dia, masih kadang harus didukung dengan SMKP. Nah, di sini SMK 3. Nah, lanjut lagi ke ISO 14001 2015. Kita pakai yang terbaru ya. Yang lama itu sudah obsolete, sudah banyak perubahan karena sedikit saya kasih informasi. Sistem itu adalah live data ya, data yang hidup, sama kayak tumbuh-tumbuhan, mulai dari benih sampai apa. Jadi dalam manajemen sistem ini, data itu adalah data yang hidup, dia harus berkesinambungan. Ada yang salah, diperbaikin. Sama seperti pesawat, teman-teman. Misalnya ada jatuh di sana, nanti tim Boeing, kalau di Indonesia KNKT datang kan, pasti nanti diinvestigasi kan, apa root cause-nya. Nah, itu akan di-improvement. Sama seperti sistem ini. Kenapa sistem ini juga berganti? Teman-teman pernah melihat yang 9001-2005 ya, ada 2008. Dia bisa per 5 tahun, bisa per 10 tahun, tergantung. Ada beberapa faktor itu ya, perubahan teknologi, perubahan kepemimpinan dunia di ILO sana, di US dan mungkin di Jenewa ya, ada dua untuk organisasi dunia untuk sistem, ILO sendiri baru masuk ke ISO-nya di Jenewa. Seperti itu. Baru nanti kita belajar 14001, walaupun hanya awareness, saya akan lebih kuatnya di 45001 karena itu bidang HSE ya, yang menggantikan OSAS 18001, dan SMK 3 ya, sistem manajemen keselamatan kerja, bukan SMK 3, SMK 4 ya, bukan sekolah menengah kejuruan ya. Baru SMKP ini di split lagi dari SMK 3. Kenapa? Masa sistem manajemen di manufaktur ataupun di jasa dipukul rata ke tambang, sementara tambang ada karakteristiknya ya, bagaimana mengurus alat berat ya, bagaimana mengurusi open pit, underground. Maka per 2015 tim ahli-ahli keselamatan tambang, kepala teknik tambang berkumpul itu di Jakarta, merumuskan ini dan goal disetujui oleh Kemnaker. Ya udah, karena industri kalian high risk, ya kita akan memberikan approval untuk membuat sistem manajemen keselamatan pertambangan. Dan sekarang saya kasih info nih, untuk migas juga sudah Pak Sudung, sudah digodok ya, karena ternyata migas juga tahu sendiri hierarki untuk risk gitu. Paling tinggi apa? Migas. Kedua apa? Geothermal. Karena geothermal juga ada drillingnya. Baru ketiga pertambangan. Bukan berarti manufaktur tidak high risk ya, tetap high risk, tapi itulah level resikonya. Ya, resiko, jadi tidak resiko. Ya, level 5, level 4, level 3. Baru nanti di CSMS kita akan belajar tentang kontraktor safety management system ya, mulai dari pre-kualifikasi, ya misalnya ada PTA mau masuk ke konsorsium ataupun mau masuk langsung ke ke suatu project karena dia sebagai main con ya. Tentunya si pemberi kerja harus lihat-lihat dulu perusahaan ini layak enggak. Jangan nanti setelah di dalam yang ada kita bukan ngurus program, ngurus evakuasi gitu loh. Karena ternyata catatan eksidennya cukup tinggi karena dia lebih mengutamakan progres daripada keselamatan, Pak ya. Situ yang harus diantisipasi di kontraktor safety management system ini. Jadi teman-teman harus graduate dulu di sini, baru lanjut ke skill di lapangan. Karena dasar-dasar dari safety itu di sistem manajemen ini, teman-teman. Baru nanti kita belajar lagi. Bahkan nanti sebelum masuk ke sini akan ada awareness untuk kenapa sih harus safety. Nah, itu ada filosofisnya. Bisa nggak sih kita melaksanakan satu proyek tanpa safety? Ya bisa-bisa aja, bisa selesai. Contohnya proyek perumahan ya. Proyek proyek ya saya tidak mau menjudge ya. Selesai, tapi ada nggak nilainya, ada nggak value-nya dari situ ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Baru lanjut lagi ke yang kedua Pak Sudung, untuk program keduanya. Jadi fundamentalnya dulu disiapkan, baru field skill. Bukan Pak Sudung, yang satu lagi. Ya, ini yang part 2-nya. Nah,
Kalau tadi itu lebih fundamental apa ya? Dasar dari HSE itu sendiri ya. Health, safety, environment. Health itu kan berarti free from incident ya. Sorry, free from ill health yang menyebabkan resiko serius terhadap kesehatan kita seperti kesehatan apa paru-paru ya, pendengaran, karena terpajan ataupun terpapar. Anak-anak K3 pasti tahu lah ini. Atau yang anak pertambangan ada materi ketiganya. Nah, di situ yang kalau safety itu harus free dari insiden dia, ya. Sedangkan welfare itu harus tersedia apa namanya? Tersedia fasilitas yang membuat karyawan itu atau pekerja itu nyaman, kayak ruang apa namanya? Ruang ganti, ada minuman untuk mencegah heat stress ataupun dehidrasi, harus ada apa pengaturan cuti ya, pengaturan jam kerja itu harus diatur di dalam welfare-nya. Itu Pak Suruh. Baru lanjut lagi ke ASC role and responsibility ya. Jadi kita harus paham membuat HIRATS ya. Paham dan tidak hanya paham ya, tetapi bisa melakukan HIRATS itu sendiri. HIRATS itu apa? Hazard, identification, risk, assessment, dan determine control. HIRATS ini induknya. Baru untuk lebih spesifik ada namanya JSA atau sering dikatakan JSEA juga, environment analysis ya. Ini yang kita pakai di lapangan ya. Karena kalau teman-teman kerja di lapangan itu jangan harap bisa membaca teori berlama-lama ya, kapan kerjanya kan. Kalau bisa membahas tentang JSA paling lama itu 5 menit ya. Pokoknya toolbox yang efektif itu hanya 15 menit. Sisanya teman-teman sudah bosan, sudah ada yang mendapat apa namanya tekanan dari tim yang lain ya, kenapa tidak bekerja. Jadi 15 menit waktu yang cukup efektif untuk melaksanakan toolbox di lapangannya sebelum kerja, sebelum apakah itu day shift ataupun night shift ya, harus toolbox dan harus ada absensinya untuk nanti audit dan juga untuk apa namanya untuk kontrol ya. Oh, sudah dilaksanakan. Oh, sudah done. Jadi ketika audit pun tidak akan menjadi finding. Dan ini juga menjadi kontrol di lapangan ya. Apakah si pekerja sudah mendapatkan briefing dari pimpinannya, nanti akan dicentang sudah. Kalau belum, kenapa tidak dilakukan? Itu akan cari nanti banyak laggingnya ya. Seperti itu. Baru nanti kita belajar PTW ya. Kalau di kerjaan ada yang bilang work permit, ada izin kerja, SIK ya, permit to work ya. Kita nanti harus belajar juga, kita akan belajar PPE, ergonomi ya, untuk pengetahuan kita kepada pekerja ataupun untuk desain kalau di kantoran ataupun di workshop ya, supaya tidak terjadi penyakit akibat kerja karena ergonominya tidak diperhatikan ya, skoletalnya juga dan sebagainya. Nanti kita belajar hygiene. Ntar Pak Sudung, mundur lagi Pak. Ya, hygiene itu saat ini cukup terkenal ya, personal hygiene PHBS karena COVID-19. Ya, di situ nanti akan lebih mengena teori itu, bisa langsung kita aplikasikan ke kondisi yang aktual sekarang. Basic first aid ya, saya ajarkan juga. Fire prevention, baru untuk menginvestigasi kecelakaan ya, supaya jangan hanya menjadi apa aja, apa namanya, menjadi safety officer, tapi harus terlibat dalam investigasi ya, mencari akar permasalahan, bukan mencari siapa yang salah, si Polan yang salah, dia tidak pakai ini, tidak benar. Dalam investigasi itu kita mencari akar permasalahan dan mencari tindakan rekomendasi supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang sama ya. Heat stress, HSE induction ya, seorang safety itu harus bisa melakukan HSE induction, harus terlibat dalam HSE meeting ya. Biasanya dia akan duduk nggak jauh-jauh dari pimpinan meeting karena dia akan ditanya dulu pertama HSE apa, HSE moment, menceritakan. Jadi HSE moment ini harus diulang-ulang setiap meeting, HSE moment dulu. Tidak perlu berlama-lama, cukup 5 menit ya. Entah menceritakan pengalaman kerjanya, pengalaman dia dari rumah, naik sepeda motor, pakai helm, bisa. Penting setiap peserta meeting itu akan digilir itu.
untuk melakukan safety moment atau HSE moment ya. Jadi kita nanti belajar tentang HSE moment juga. Jadi semua teori ini yang merupakan aktual di lapangan, yang kita hadapi sehari-hari, bukan di buku aja ya Pak Sudung, seperti itu. HSE reportingnya juga ya, melakukan berapa manpower, berapa man hours, ya, kondisi cuacanya, baru inspeksi yang dilakukan, safety committee P2K3 ya, ini khusus nanti ada pimpinan-pimpinan sekali sebulan ini biasanya safety committee. Kalau ASE meetingnya tergantung demand di lapangan. Kalau bos mau atau PM atau CM mau meeting pagi, ya dia akan panggil semua tim ya, HSE, engineer, operasional, bahkan foreman juga kalau perlu dipanggil. Dan setiap meeting itu wajib melibatkan HSE ya, karena dia adalah fundamental, dasar dari semua kegiatan itu harus berorientasi kepada HSE excellent juga. Baru field inspection ya, inspeksi di lapangan, harus seorang HSE officer itu harus bisa inspeksi, jangan cuma duduk diam aja, datang duduk diam. Dia harus bisa menginspeksi, oh ini tidak benar, ini insufficient. Nah, terus nanti hasilnya harus dituangkan dalam form, supaya apa? Supaya recordable, ya, recordable, accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Mana buktinya kamu inspeksi ini kemarin? Oh ini Pak, ini ada formnya ditandatangani oleh field supervisor. Ini ada fotonya, ini yang harus diperbaiki seperti itu ya, supaya continue dia, sustainable improvement. Itu yang paling dasar di dalam health safety environment. Sustainable improvement itu 360 derajat dia, berputar terus, berputar kayak jam ya, 360 derajat sampai better, much better ya dari sebelumnya, much better than before. Masuk lagi nanti ke skill tambahan, line of fire ya, pinch point, baru area lifting, itu adalah line of fire ya, di Chevron, di Total ini cukup menjadi primadona ya, bahkan ada training mandatorinya khusus untuk line of fire. Baru nanti excavating untuk perusahaan konstruksi ya, harus dimulai dengan earthwork, trenching ya, membuat membuat fondasi ataupun membuat slope ya, itu juga ada risiko tersendiri. Lifting, rigging, memakai crane, memakai truck crane ya, beda sama forklift ya, tapi bagian dari lifting dan rigging lah kita kategori. Working in the head, memakai full body harness, belajar tentang 100% tie off ya, electrical safety juga dan loto. Biasanya ini kalau sudah commissioning dan operation ya, misalnya di Pak maintenance ini mau memperbaiki ini, tapi dia tidak mau tahu dengan circumstances itu, ada yang masih kerja di sana, dia memperbaiki sini, dinyalakanlah di sana. Nah, sementara di sini masih mengerjakan itu, apa yang terjadi? Bisa electric shock ya, karena tidak ada pengaturan lotonya, lockout, take out ya, tidak dimatikan dulu sumber energinya, baru dikerjakan dengan baik supaya aman ya. Baru nanti kita akan belajar H2S juga bukan hanya di sumur minyak, bukan, bahkan di proses plant ataupun di tangki pun bisa menimbulkan H2S. Kalau untuk emas ada tambahan nanti, untuk sekarang kan kita nggak pakai merkuri lagi untuk tambang emas modern, lebih memakai yang Jessica Coffee itu, pakai cyanida. Iya, cyanida. Jadi itu juga ada MSDS, nanti kita akan belajar MSDS di situ. Terakhir confined space juga ya. Ya, kenapa confined space penting? Ya, banyak instalasi di lapangan itu memang bukan dirancang untuk kerja manusia, tetapi manusia harus kerja di situ. Kalau enggak bisa blackout, kalau istilah PLN ya, bisa enggak jalan produksi, ya otomatis harus masuk ke situ, tetapi bisa nggak asal sembarang masuk? Ya nggak bisa dong, nggak bisa bypass atau nggak bisa shortcut, harus ada prosedurnya dulu, harus dilatih dulu ya, pesertanya ataupun pelaksananya itu harus ada rescue, harus ada, kalau dia lebih ke dalam harus ada tripodnya untuk rescue ya, dan sebagainya, harus ada pengukuran gas di H2S ini tadi, seperti itu. Jadi ini sudah saya Pak Sudung, sudah saya manage sedemikian rupa supaya
easy to learn ya, easy going lah. Jadi teman-teman yang ikut training ini tahu alurnya nanti, bisa pelan-pelan, oh begini ya yang saya dapatkan di materi Certi Development Program. Dan programnya begitu, apa namanya, step by step dan cukup simplified namanya Pak ya, tersistem lah seperti itu. Jadi kalau untuk apa persyaratannya sudah ada di sini, ya silakan teman-teman kalau belum lihat. Dan yang pasti karena kan kita sama-sama ini ya Pak Edin ya, sama-sama ya. Melakukan analisa, membuat silabus ini kan benar-benar based on implementation atau di lapangan. Apa yang terjadi, yang sering terjadi, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus bertindak pencegahannya. Begitu ya Pak Edin ya? Ya, cukup real HSE Excellence, mulai dari mulai dari kita datang mobilisasi sampai kita operation, skill-skill yang harus disiapkan di lapangan harus sudah ada di silabus yang ada di apa ini Pak. Oke. Jadi teman-teman sudah diinfokan ini adalah launching untuk teman-teman. Masalah harga nanti kita bahas via WhatsApp group ya. Kalau mau tanya harga nanti kita akan bahas di WhatsApp group. Jadi bagi yang mau bertanya-tanya bisa, silakan, bebas, tapi tidak untuk harga. Harga akan kita bahas di WhatsApp group. Jadi lebih enak, lebih better. Ya, karena teman-teman yang lainnya masih akan bertanya, ini berapa dan sebagainya, biar tidak mengulangi lagi ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, syaratnya strata 1 atau S1, bahkan kalau ini D3 kali ya, bisa kali Pak Elin ya. 3 sudah bisa Pak, diploma 3. Diploma 3, D4, S1 bisa join. Lalu maksimalnya karena ini memang khusus untuk programnya WhatsApp Group, jadi kita mengambil spare umurnya maksimal 26 tahun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang tadi beberapa kali kita sudah ngomong bahwa segala sesuatunya itu kita akan based on leadership. Kenapa? Kita nggak mau hanya, dia ikut training kita, hanya ngambil, let's say di tempat saya HRHC profesional, tapi dia hanya diem saja. Kita nggak mau seperti itu. Kita pengen teman-teman yang mengikuti training kita dan melakukan ujiannya gitu ya. Ujiannya itu benar-benar hasilnya itu bukan hanya ya udah based on teori aja, nggak bisa. Kita nggak mau seperti itu. Kita benar-benar mau menyiapkan teman-teman ini yang ready to implementation gitu. Jadi kita nggak mau istilahnya setengah-setengah nih, gitu kan? Enggak, kita mau kalau saya dengan Pak Heri itu menganggapnya kita tuh mau beda gitu loh. Beda sama siapa yang lainnya, karena apa? Kalau kita ngomong hanya mikir untung atau bahasanya cuan saja, kita nggak mau kayak gini, gampangannya gitu. Tapi kami benar-benar ingin hasil produknya yang kita training, kita sharing ilmunya, kita kasih tahu implementasinya, pencegahannya bagaimana, seperti itu ya kita benar-benar pengen teman-teman itu ready semuanya seperti itu. Jadi must be have certified leadership, dan yang kalau ini adalah part yang kedua harus sudah mengikuti part pertama seperti itu. Jadi biar nggak ada ketimpangan nih teman-teman. Yang part pertama yang ini ya. Jadi yang part pertama pun strata D3, D4, S1 maksimal 26 tahun dan harus punya sertifikat leadership juga. Sekali lagi saya hanya mau beritahu aja, kalau teman-teman ingin bertanya masalah harga nanti saya akan keep dulu, kita akan bahas di grup WhatsApp seperti itu. Jadi kalian nanti bisa tanya tentang apa saja yang mungkin leadership, tentang programnya Pak Helin yang khusus nih. Saya berhasil menodong beliau gitu kan, karena beliau terus terang baru beberapa bulan yang lalu beliau baru selesai nebos gitu kan, saya todong, ayo Pak Helin buatkan program buat teman-teman di WhatsApp group seperti itu. Akhirnya beliau membuat, termasuk dengan tempat saya HRHC saya mungkin saya dengan Pak Helin sama hampirnya. Kita kiblatnya di luar negeri, bukan kiblatnya dalam negeri. Bukan tidak bagus, tidak. Iya. Bagus. Sama-sama bagus, hanya kami lebih kiblatnya di luar. Kenapa? Ya kemajuan orang luar itu selangkah lebih dulu daripada kita.
Nah, kita coba untuk mengadop seperti itu, kita bawa ke Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, agar lebih enak sesinya, mungkin kita open deh. Siapa mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mau sharing, atau apapun itu bentuknya, saya persilakan. Dan sudah ada yang raise hand, Pak Elin. Teman-teman silakan kalau mau bertanya seperti biasanya, raise hand ya. Jadi di tombol partisipannya kalian ada titik 3, klik dulu partisipannya, ada tombol titik 3, lalu ada namanya raise hand. Di raise hand biar kita bisa tahu siapa yang mau bertanya semuanya. Oke, saya buka sesi pertanyaannya ke Mas Ayub. Ya, Oke, selamat sore, Pak. ya, silakan Mas Ayub. Ya, Pak, saya ingin menanyakan terkait pelatihan yang akan dibawakan oleh Pak Helin tentang HSE Yes. atau materi semacamnya. Yang ingin saya tanyakan, jadi kan semua materi safety yang akan dibawakan oleh Pak Helin itu sangat cocok untuk seorang safety engineer mungkin ya, Pak ya. Ya. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah itu juga sangat cocok untuk seorang proses safety engineer, Pak? Dan sekiranya menurut Pak Helin, apakah bedanya antara proses safety engineer dengan safety engineer itu, Pak? Ya, Oke. mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih. Silakan Oke. Pak Elin, dijawab Pak Elin. Ya. Pertanyaan yang bagus. Bisa langsung saya jawab, Pak Sudung? Silakan Pak Elin, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Ayu. Ya, background-nya chemical engineer ya, Mas Ayu? Iya, Pak. Ya, ya. Kalau saya bedakan dulu ya, proses safety sama safety ya. Kalau safety itu orientasinya lebih ke manusia. Kalau proses itu lebih ke prosesnya, ya. Proses pengolahan emas, proses pengolahan refinery oil and gas ya, atau geothermal dari steam sampai menjadikan energi listrik. Jadi apa dasarnya fundamentalnya sama, health and safety ya, yang kita pelajari dari ILO turun ke ISO dan juga ILO itu dasarnya induknya semua ada di situ. Baru masuk ke undang-undang tiap negara yang menjadikan mandatori undang-undang 170, nanti belajar SMK 3 juga. Jadi ya kalau Mas Ayub memang belum pernah mendapat training sebelumnya ya training ini cukup bagus sebagai dasarnya untuk ke proses engineer seperti itu. Proses safety engineer ya. Di situ toolnya sama, pakai Hirat, DC, pakai Lopa, pakai apa namanya, pakai Fishbone juga, tetapi yang lebih detail nanti di proses safety engineering-nya. Tapi kan kita nggak mungkin langsung lompat, Mas, dari step 1 ke 3 ke 4. Bisa, tapi bisa kebas kaki ya, bisa robek celana ya, seperti itu. Just kidding ya. Jadi safety engineer itu lebih banyak ke membuat metodologi, method statement, lebih membuat apa pemilihan apa namanya penghitungan nanti misalnya ada scaffolding. Memang sih yang paling authorized ya scaffolding engineer, tapi nanti HSE engineer bisa membantu meng-cross check apakah yang sudah cukup kuat ya, ada hitung-hitungannya nanti. Jadi ada 3 sebenarnya divisi HSE ini. HSE operasional mulai dari officer dan supervisor ya, baru ada HSE engineer, baru ada proses safety engineer. Ya, itu hanya di penamaan. Kalau dasarnya sama semua, ya nanti si engineer juga belajar tentang teori api kan. Teori apa? Api ada segitiga api atau tetrahedron api ya? Oh, segitiga, iya, Pak. Udah 4. Kalau segitiga kan mulai dari apa? Heat, fuel sama oksigen ya. Oksigen. Kalau yang up to date-nya 4, ada tetrahedronnya, ada reaksi berantainya. Itu yang bisa menyebabkan kebakaran yang hebat di apa ya di high risk industri kayak oil and gas. Jadi ada tetrahedron namanya, bukan lagi ya memang simpelnya segitiga api, triangle, tapi kalau udah lebih detail ya sudah harus tahu tetrahedronnya. Itu di engineer fire ya. Bahkan seorang engineer juga harus bisa first aid ya. Nggak jauh beda itu. Seperti supervisor semua personil harus bisa first aid kan. Ya, coba di lapangan nanti nggak ada, misalnya Mas sama teman, ya tapi ya jauh-jauh lah ya, ada yang tiba-tiba jatuh atau apa. Sementara golden time untuk menolong orang itu berapa menit?
Pernah belajar nggak ya? Nggak apa-apa. Golden time itu sekitar 7 Pak ya. 7 jam itu Kebanyakan investigasi. Berapa enggak. ya? 4 menit 4 aja. menit ya, 4 menit. Ya standar dari American Heart Association 4 menit lah waktu bertahan. Mau dia tersedak atau terkena serangan apa, semua lah itu di 4 menit ini kita harus mampu. Mau engineer, mau siapapun harus mampu untuk melakukan first aid sambil menunggu datang pertolongan yang lebih lanjut ya dari medis, dari tim apa evacuation and rescue ya. Sorry, di lapangan kita bilangnya rescue team, RT, IRT. Tapi IRT ini udah ada dokter nanti di sini yang untuk bagian medisnya, ada yang untuk rescue-nya ya tim rescue sendiri. Itu juga harus dipelajari, mau dia HSC engineer, bahkan sebagai engineer totok pun harus mempelajari ini sebenarnya. Karena safety itu is everybody responsibility, ya. Iya. Iya, Pak. Ya, Oh iya Pak, saya ingin menanyakan satu lagi Pak. Saya tadi sempat melihat yang part 1 itu ada materi ISO 45001, juga ada materi SMK 3 Pak. ya. Yang menurut saya tahu 45001 dengan SMK 3 itu punya standar yang berbeda itu Pak. Kan ISO 45001 kan standarnya ISO gitu Pak ya. Kalau untuk Ya. yang SMK 3 menurut saya itu PP 50 kalau nggak salah Pak. PP 50 sama peraturan pelaksananya payung hukumnya. Ya, dan Ya. itu apakah bisa dilaksanakan secara simultan gitu Pak untuk dalam satu perusahaan itu Pak? Bisa Apa harus namanya, memilih salah satu gitu Pak? bisa namanya integrated management system, bisa dipadu-padankan sama ISO 9001, bahkan bisa dimasukkan risk management karena terkait dengan biaya juga ya. Makanya sudah ada istilah IMS, IMS bisa di combine ya. Mana klausul-klausul yang sesuai bisa disatukan daripada halnya sama ini. ABC ini sama, kenapa nggak dipadukan seperti itu? Untuk menghemat cost, untuk menghemat implementasi nanti supaya tidak jadi finding. Misalnya untuk di quality harus ada standar ini di ASC ada, di SMK 3 ada, kenapa nggak disamakan aja toh si auditor ataupun sistem yang penting ada implementasi. Inti dari HSC manajemen sistem ini kan implementasi yang ada di klausul ya. Ya kan, ada planning, ada action seperti itu. Kalau SMK 3 mandatori dari Kemnaker. Jadi semua perusahaan yang masih under Kemnaker memang wajib. Kita nggak bisa apakan. Kita kan masih di negara apa ya, Indonesia ya, merah putih ya. Kita mematuhi itu, tapi kita satu sisi harus bekerja dengan orang asing, dengan UK, OC, standarnya apa? ISO itu ya. 5001, 9001, 14001 itu environment. SMKP tadi seperti saya bilang di pertambangan dari 2015 mereka mulai berpikir kok kita belajar boiler padahal di tambang kan nggak ada boiler. Bahkan di SMK 3 nggak ada di situ articulated dump truck ataupun 777 ya untuk yang berapa ratus ton sekali bawa kan seperti itu. Nah itu tidak ada, paling cuma truk-truk berapa ton aja kan, 6 ton, 10 ton. Nah sementara kalau triple D kan yang dipakai di Freeport bisa sampai puluhan ton ya sekali ya seperti itu. Hanya ada SMKP, CSMS itu kontraktor safety management system. Jadi supaya teman-teman di lapangan kaya akan istilah, tetapi bisa diimplementasikan juga di lapangan. Ya, bukan sekedar tahu. Makanya orang yang kompeten itu ada 6 poin dia ya, ASKERA dia. Apa namanya? Attitude, skill, knowledge, responsibility, responsible, dan accountable. Bahkan harus mempunyai multi skill untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik ya, baik sebagai seorang proses safety engineer ataupun chemical engineer ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Helin atas jawabannya. Sekian Pak dari saya. Oke, sama-sama Mas Ayu. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Jangan sungkan-sungkan. Silakan. Waduh, kayaknya masih malu-malu nih Pak Helin. Iya, Bang Afriko, Mas Rangga, Mas Renais, banyak ini. Iya, makanya saya terus terang kenapa kita buatin ngobrol weekend gitu, ya kita lebih santai,
bukan yang sesi webinar yang malam hari gitu kan. Kalian bisa bertanya kayak Mas Ayub tadi. Nah, beliau kalau nggak salah saya tolong dikoreksi ya Mas Ayub ya. Beliau masih belum lulus untuk S1-nya atau D4-nya, tapi masih pengen banget akan ilmunya gitu kan. Nah, dan curious ya. ya maksudnya beliau apa ya, biar nggak salah atau nggak salah jalan gitu ya, lebih baik bertanya gitu kan. Benar nggak sih Mas Ayub? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, jangan sungkan-sungkan. Teman-teman, ini program ini bukan untuk kami sih sebenarnya. Ini adalah benar-benar program untuk teman-teman. Teman-teman bisa, kalau kita boleh ngomong ya Pak Edin ya, kita bisa, teman-teman bisa compare sih dengan teman-teman yang lainnya, provider lainnya, bahwa kami benar-benar menginginkan pada saat kalian sudah ready semuanya, ya bukan mulai dari nol lagi nantinya, tapi langsung di lapangan tuh langsung implementasi semuanya. Karena probation kalau ngomong dari sisi HR ya, kita pegawai baru itu pasti ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Dan kalian atau kita yang anak-anak baru ini, karyawan baru itu nggak punya waktu katakanlah oke, kita di uji coba gitu ya, atau di kontrak 3 bulan dulu atau probation dulu selama 3 bulan. Itu bukan berarti nilai 3 bulan itu yang terakhir. Enggak. Setiap saat atau setiap minggu atau setiap bulannya itu dinilai teman-teman. Jadi kalau kalian nggak siap, istilahnya, kalau kalian nggak siap, ya kalian akan buang-buang kesempatan. Kalian sudah sudah di probation, tapi kalian sendiri yang buang kesempatan gitu kan, sayang banget. Nah, hal-hal inilah yang mungkin saya dengan Pak Elin punya pemikiran bahwa nggak bisa kayak gini terus. Maksudnya, ayo kita bantu teman-teman yang lainnya gitu loh. Nah, sekarang kesempatannya, kalau kalian punya pertanyaan nih ke kami, ya tentang leadership, tentang program yang tadi yang di-launch oleh Pak Helin yang sudah di-launchingkan gitu kan, silakan ditanyakan. Tapi ingat, bukan masalah harga. Kalau harga nanti saya bahas di WhatsApp seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Kalau Mas Ayu mau bertanya juga nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau bertanya? Sedikit Pak Sudung, saya cerita lagi tentang leadership di safety ya, di lapangan. Nanti akan familiar itu. Bisa nanti safety yang lebih senior ataupun user nanti di lapangan. Jadi bilang, kamu kerja untuk siapa? Ini lebih heart to heart ya, kaitan dengan leadership. Kamu datang kerja ke sini yang punya anak ya, ataupun yang masih lajang, bagaimana perasaan anak kamu? Itu si bos pasti nanya itu. Ya, apakah sedih, apa ketawa, gembira? Silakan dibayangkan wajah anakmu ya. Seperti itu. Yang udah punya anak. Kalau yang masih lajang ya keluarga. Itu pertanyaannya lebih ke heart to heart ya. Nah, pasti kalau yang sudah berkeluarga membayangkan wajah anaknya itu yang masih lucu-lucu, masih kecil ya, masih lucu-lucunya lah. Nah, ketika bekerja ya, apa harapan mereka? Pasti ditanya nanti. Ya, harapannya papa cepat pulang, kembali dengan sehat, dengan selamat, ya bawa duit itu bonus ya. Tetapi yang diinginkan anak kita, saya punya anak 2, satu umur 5 tahun, satu lagi masih baby mau jalan 10 bulan. Yang dibutuhkan mereka bukan sekadar duit itu, kehadiran kita ya. Jadi ketika kita bekerja, kita harus selamat ya. Baik sebagai safety, sebagai engineer, sebagai operator, supervisor, semuanya harus selamat. Ya, si pimpinan yang baik akan melakukan diskusi itu. Dan juga ketika di lapangan harus ada rutin namanya pertemuan ya. Jadi ada diskusi, ada juga itu bedanya meeting dan consultation di dalam leadership juga, ini masih ranah leadership. Kalau meeting itu kan satu arah, ini progres ini. Kalau consultation ya ada ruang untuk bertanya apa ya kendala kalian atau apa harapan kalian terhadap project ini, terhadap teamwork ini, itu ditanya ya.
Jadi jangan sungkan-sungkan. Kayak kalau di proyek itu kita seperti keluarga loh, ya. Bos itu jangan kita anggap bos yang killer lah, ya kan Pak Sudung? Kita anggap itu seperti kakak kita kalau memang masih muda atau sebagai ayah kita ya, ayah apalah, ayah ya ayah angkat kita kayak gitu. Jangan ayat tiri ya. Ya jangan dong, nanti killer kan. Jadi Ya. seperti keluarga, sesama engineer juga kayak saudara kita sendiri. Jadi balik lagi kalau ada kan leadership untuk apa kan lebih ke kekeluargaan kan, ada Ya. poin pentingnya juga Pak. Ya, Oke, family. kita ada yang mau bertanya ini Pak Enen dari Boleh. Abang Wandri Tua Senturi. Nah, ini Oke, baru. silakan. Silakan Bang Wandri. Pak, Ya. Kurang jelas sedikit. Pak, apa suara saya kedengaran? Iya, sudah kedengaran. Silakan. Saya ingin tanya Pak, kan saya ada seorang tiga teknik elektronika Pak di konsentrasi instrumen kontrol Pak. Oke. Yang saya ingin kalau di bagian instrumentasi dan konsep yang harus diperhatikan Pak. Terima kasih Pak. Menarik ini. Nanti kalau di lapangan, kalau memang ya saya harapkan semua di sini harus sesuai dengan jurusannya ya. Tapi kalau ada passion lain, ya jadi HSC kita juga tidak menghalangi seseorang ya. Kalau memang dia passion di health safety ya monggo. Tapi kalau memang kayak Bang Wandri kalau di lapangan kita namanya apa? ENI ya. Elektronik dan instrumentasi ya, elektro dan instrumentasi. ENY engineer namanya. Safety itu ya mandatory, Bang Wandri ya. Bahkan ketika nanti Abang masuk sebagai engineer harus induction dulu. Semua materi-materi yang di perkuliahan itu disetting ulang karena apa ya? Di pekerjaan ini banyak yang harus adaptasi ya. Mungkin teori di lapangan, teori di kampus standarnya segini. Ternyata di lapangan masih ada nilai nilai apa namanya itu? Toleransi ya, karena berkaitan dengan progres ya. Jadi sebagai ENY engineer harus paham dulu tentang keselamatan dasar ya. Keselamatan dasar bisa membedakan hajat dan resiko. Jangan nanti hajat dibilang resiko. Sorry, saya gabungkan pula bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan dibilang bahaya, rupanya resiko. Ya, tadinya maksudnya resiko, rupanya bahaya. Misalnya listrik ya, kabel yang terpotong itu bahaya atau resiko, Bang Wandri. Ini bukan mentes ya, hanya untuk menajamkan pemahaman Abang dulu. Itu bahaya atau risiko. Misalnya ada kabel nih ya, kita bayangkan kabel ini ada listriknya, ya, ada listriknya, dan ini terkelupas. Ini bahaya atau risiko kalau saya pegang, Bang Wandri? Bahaya Pak. Kenapa? Bahaya ya? Ya, berarti bahaya. Sudah pintar dong, sudah paham dong. Ya, ini bahaya. Resikonya apa? Kita bisa, ini kan tidak ada sambungan ya, lagi full baterai saya. Kalau tadinya ini berlistrik, ya resikonya electrical shock ya, itu. Itu dia. Jadi seorang ENY harus sudah paham lah tentang ini. Jangan nanti yang ada di lapangan ENY-nya, wah saya sudah ahlinya ahli nih kata ini ya. Ada di meme itu kan, the core of the core ya, tetapi kalau bypass bisa accident juga, bisa electric shock juga. Jadi harus paham dulu dasar-dasar keselamatan, paham permit to work, karena nanti kalau di lapangan nanti si safety maupun atasannya tanya, udah ada nggak permit to work-nya? Kalau nggak ada jangan coba-coba, walaupun kamu tahu ataupun sebagai engineer tahu, yang lain kan perlu aman juga. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga. Contohnya melakukan loto ya, kita kerjakan di sini, ternyata di tempat lain orang butuh energi ya, energize.
Ya, dia nggak tahu lokasi ini dimatikan. Nah, si engineer harus teliti di situ. Oh, daerah ini sudah dimatikan. Mungkin waktu di toolbox ada baiknya diinformasikan di itu ya, di toolbox itu. Planning saya hari ini untuk sinkronis ini atau untuk apa namanya? Untuk reparasi atau maintenance ya dikasih tahu kan di situ ya. Supaya teman-teman yang lain upgrade baru nanti perbitnya disertakan job safety analisisnya sama metode segmennya. Begitu Bang Wandri. Ya. Dan yang lebih spesifik nanti di electrical safety harus belajar ini banyak lah ya. Jadi di situ lebih ke prosesnya apa ya? SOP-nya nanti dipelajarin. Kalau dasar-dasar listrik ya sudah paham lah ya. Di teknik elektro udah dipelajari 4 tahun. Begitu Bang Wandi. Oke, Bang Wandri sudah ini ya, sudah terjawabkan dengan pertanyaan, dari jawabannya Pak Helin. Kita lanjut Pak Helin. Ada Mbak Ade Ratih di sini. Halo Mbak Ade Ratih. Halo ya Pak, Pak Ya. Helin. Ya, Belum di ini mengajukan pertanyaan, videonya dibuka dulu Mbak, lebih enak nih. Oke, silakan Mbak Ade. Terima kasih sebelumnya Pak Sudung dan Pak Helin. Pak, sebenarnya saya ingin tanya mengenai ISRS. Sebenarnya kan ISRS kan terdapat level ya Pak, dari 1 sampai 9. Dan setiap level itu menentukan setiap bisnis prosesnya Pak. Untuk mencapai meningkatkan setiap level itu ada tahapan-tahapannya nggak sih Pak? Terus apa aja aspek yang diperlukan untuk meraih level tersebut Pak? Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Ya. Ya tentunya si MR ya, manajemen representatif nanti yang akan bekerja keras untuk itu. Ya level-levelnya tetap ada, rate-nya. Ya. Mbaknya sudah pernah menyusun sistem atau masih dapat materi, Mbak Ade tadi? Dapat materi ketika magang sih Pak. Ya, itu lebih banyak kalau sudah well established ya, kayak Pertamina, kayak Chevron, pokoknya industri yang sudah mapan sebenarnya di ISRS ini. Ya harus ada tahapannya. Kalau di CSMS juga kan ada levelnya kan, yang middle risk, high risk, sama high risk lah yang paling tinggi. Pun di ISRS ya harus berjenjang dia. Seperti itu. Itu sudah cukup mendalam lah sebenarnya untuk ISRS. Masuk ke RU itu ya, kalau nggak salah, refinery unit. Seperti itu. Ya bisa nanti kalau udah jalan materinya kita bahas lebih detail di situ. Itu lebih detail itu Mbak, ISRS ini. Sementara yang mau kita pelajarin dasar-dasarnya dulu, fundamental dulu, ya, supaya di lapangan nanti nggak kaget lagi apa sih ISO itu, apa sih UKAS, apa lembaga sertifikasi, seperti itu. Nanti saya bisa jawab lagi lebih detail sama Mbak Ade ya. Nanti takutnya teman-teman yang lain malah nggak ngerti, mungkin belum pernah dapat materi SRS ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mbak Ade. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Wow, kayaknya semuanya bertanya tentang programnya Pak Helin nih. Saya tambah senang sih, saya nggak ada yang nanyain. Wah, perlu juga dong ditanya Oke. HR dan leadership-nya. Enggak, maksud saya memang teman-teman mungkin di sini yang ingin belajar tentang HSE, kita bilang HSE atau safety gitu ya, banyak yang ingin bertanya dan sebagainya. Dan memang ya baik lagi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sendiri tidak mengambil kesempatan ini ya sangat-sangat rugi sih seperti itu. Dan
kebetulan memang program yang tadi kita sudah infokan dari awal bahwa 2 part itu untuk teman-teman gitu, dan memang kita lebih saat ini kita lebih fokuskan bahasa kita fundamental gitu ya Pak Elin ya. Tetapi fundamentalnya bukan fundamental basic teori, tapi based on implementasi, dan kita melihatnya ke luar negeri, US maupun UK seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke, Pak Elin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, kita tunggu dulu interaksi dari teman-teman. Kayaknya mungkin teman-teman masih malu-malu kali ya. Dan kalaupun teman-teman mau tanya, sekali lagi kalau mau tanya masalah harga dan sebagainya, silakan nanti di WhatsApp group diinfokan di WhatsApp, lebih enak gitu kan. Biar kita akan informasikan secara merata seperti itu. Tetapi bukan dalam waktu dekat, teman-teman. Karena kita akan launching program ini sesuai dengan jadwalnya yang sudah kita tentukan seperti itu. Oke, ada Bang Simon Beni, Rizky Sinaga. Silakan Bang Simon. Terima kasih Pak Helin sama Pak Sudung. Jadi, saya ingin bertanya. Saya pernah internship di salah satu perusahaan oil and gas. Jadi, kalau bisa dikatakan untuk bagian HSE-nya cukup koboi di sana. Katanya biasanya bilangnya koboi, ya. Ya, jadi, itu sudah familiar itu, koboi, shortcut. Ya. Jadi, untuk bagian mengenai leadership juga nih, Pak. Ketika saya diminta untuk ibaratnya mengepalai atau mewakili salah satu tim. Nah, ketika saya di bagian operation, bagaimana saya menyelamatkan tim saya ini di bagian, sedangkan saya tahu di kerja kami itu sangat cowboy sekali, dalam artian kami sudah mengingatkan ke bagian HSE juga, tetapi juga akibat dari 1-2 hal, bagian HSE juga tidak dapat mengoptimize dari kinerja HSE-nya tersebut. Jadi dari segi leadership-nya juga, bagaimana saya mengingatkan, sedangkan yang atasan saya lebih tua umurnya daripada saya, tapi saya juga harus save our team saya gitu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus atau sharing yang bagus ya dari lokasi internshipnya Mas Simon, Bang Simon. Ya, tetap seburuk apapun culture-nya ataupun cowboy ya. Ya, kita tetap harus mengingatkan terus, ya kembali ke safety culture-nya sih. Kalau memang perusahaan itu belum bagus culture-nya, ya perlu banyak audit lah, ya. Perlu banyak audit nanti, baik internal ataupun eksternal, supaya dapat ditemunya. Kalaupun Bang Simon di situ sebagai internship, nggak masalah. Mereka pun akan melihat, oh ini nanti calon-calon engineer, ini engineer peminyakan atau engineer drilling ya, calon-calon pemimpin. Mereka sudah tahu itu. Mereka tahu, oh ini internship, apalagi dari Akademi Balongan atau Cepu ya. Calon-calon OIM lah, ataupun calon-calon company man, ya tetap lakukan proses koordinasinya dengan baik ya. Sebagai yang lebih muda, tetap harus sedikodawo bahasa Jawanya kepada yang lebih tua ya. Seperti itu, Bang Simon. Nanti teknis pekerjaan menyusulnya itu. Misalnya lah, kan ada di rig ya, di rig ada lokasi untuk shelter kan. Di situ nanti bisa bercerita juga, bercakap-cakap tentang tentang hal-hal non teknis dari itu. Coba dipelajari lagi. Pak, Bapak puas nggak kerja di sini? Bisa ditanya ya. Kenapa sih Bapak kan udah lama. Pastinya udah tahu safety itu harus dilakukan ya kalau A, B, B. Tapi Bapak kenapa nggak lakukan waktu apa? Pasti dia dapat apanya di situ. Dapat bocorannya ya. Jadi lebih heart to heart. Biasanya menyelesaikan permasalahan itu bagusnya di ruang santai waktu ini. Nggak pasti itu sudah hukumnya. Karena kalau lagi di pekerjaan,
dikasih tahu, belum lagi dia mungkin ada masalah sama istrinya atau masalah apa dia lagi bad mood, ya jadi ruyam nanti ya kalau di lapangan. Selesaikanlah waktu yang santai ya, tanya, curi ilmunya pelan-pelan tentang drilling atau tentang coating atau tentang ini ya, floor kalau di lokasi rig onshore seperti itu. Apa kiat-kiatnya, berapa ukuran-ukuran apa namanya pressure, itu kan biasanya ada kata kuncinya dari mereka kan yang ada di buku pelajaran. Begitu Maksimum, Bang Simon. Semoga bisa menjawab. Ya, berarti secara tidak langsung memang dari sharing maupun pertanyaan gitu ya dari Bang Ya. Simon. Kalau katakan entah itu nanti kerja apapun itu bentuknya, safety kah atau siapapun itu bentuknya, memang dibutuhkan sisi leadership-nya seperti itu ya. Dan jawaban dari Pak Hedin adalah based strategic thinking gitu kan, cara berpikir thinking base-nya gimana. Dan itu mungkin saran-saran yang diberikan oleh Pak Hedin adalah salah satu problem solving juga akhirnya seperti itu. Jadi tidak melulu hanya onset kita ngobrol dan sebagainya, nggak bisa di ruangan, bisa di suatu saat yang renggang gitu kan, senggang ya itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Waduh, semakin dikit. Ya intinya Pak Sudung, saya nambahin lagi, mungkin bisa pertanyaan Bang Simon dan juga Mbak Ade tadi, nggak apa-apa mundur sedikit. Intinya kalau di pekerjaan itu ada 10 anak buah kita, ya 10 karakter yang harus kita pahami sebagai leader, sebagai pimpinan atau calon pemimpin. Jadi nggak bisa kita samaratakan maunya kita. Bisa ada saatnya memang si leader harus menunjukkan strength-nya, bisa, tetapi harus ada saatnya untuk win-win solution, Pak. Cari jalan tengah. Kenapa si A melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran? Cari tahu, ya, dengan yang dengan sharing-sharing di luar jam produktif tadi ya, pada saat santai atau pada saat sore istirahat. Dan mundur lagi ke Mbak Ade, itu tadi kalau untuk ISRS itu ya perusahaan di Indonesia itu siapa sih yang udah dapat pengakuan dunia? Ya salah satunya PT Antam kita, Antam kalau mineral ya, Antam, Inalum, karena Inalum sudah mengakuisisi Freeport dan Vale dengar-dengar sudah diambil. Untuk oil and gas ya Pertamina sama perusahaan anaknya kayak El Nusa, bahkan Badak LNG, Tangguh LNG itu sudah berkenal semua, SRS-nya sudah di level tertinggi, sudah diakui di NPGL, ataupun dari badan sertifikasi yang sejenisnya ya, seperti UKAS, IAF, semua lembaga sertifikasi dunia yang berbasis ada di Austria ataupun di Prancis ya, kayak di NPGL itu dari Prancis seperti itu. Oke, teman-teman, sudah melebihi waktunya, Pak Elin. Sudah hampir jam 5, begitu kan. Tidak kerasa kita ngobrol tentang leadership, lalu kita juga sudah melaunchingkan program yang sudah dibuatkan oleh tim AKB Academy, di mana Pak Elin adalah seorang foundernya, seperti itu teman-teman. Jadi kami akan beritahu jadwalnya kapan, seperti itu. Kalau teman-teman tertarik, kita akan membuatkan grup pendaftarannya nantinya Pak Elin ya, baru kita kasih formulir, nanti baru kita melakukan pembayaran dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman di webinar sore hari ini. Untuk terakhirnya saya minta dibantu videonya kita hidupkan, kita akan berfoto ria kembali, seperti itu. Oke, kita hidupkan videonya. Kita senyum dengan senang hati, begitu kan? Ini sudah hari Minggu, teman-teman. Besok yang mau kerja, yang mau kuliah kembali kuliah, gitu kan? Oke. Kuliah daring. Kuliah online ya. Oke, kita foto, bisa tersenyum. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya.
Sampai jumpa dan happy weekend.